tadi Pak? Baik, jadi saat ini masih ada 20% dari penduduk Indonesia yang masih kita istilahkan melakukan praktek buang air besar sembarangan, yaitu bisa misalnya di kebun, di sawah, ya, di pinggir pantai dan sebagainya. Itu angkanya masih cukup tinggi, 20%. Jadi bayangkan saja sekitar berapa ya? Sekitar 45 juta, 48 juta orang, ya, setiap hari. Ya, dan tinja yang tidak tertampung itu kalau kita hitung angkanya bisa mencapai 14.000 ton sehari. Itu saya suka menganalogikan kurang lebih sama dengan 6.700 gajah Sumatera terbuat dari tinja berkeliaran di mana-mana setiap hari ya. Karena masih banyaknya masyarakat kita yang belum melakukan praktek buang air besar di toilet di tempat yang semestinya dan sebagainya. Dan ini akibatnya cukup serius ya. Karena pada akhirnya kotoran tersebut akan mencemari air tanah kita, mencemari sungai dan sebagainya. Dan 80% dari pencemaran sungai-sungai kita itu bukan disebabkan oleh industri, tapi disebabkan oleh buangan domestik. Ya, buangan domestik ya tinja tadi itu antara lain. Ya. Dan sehingga hampir tidak ada lagi sungai-sungai yang melintasi kota-kota kita itu airnya layak untuk digunakan sebagai sumber air baku air minum kita. Tapi pada kenyataannya masih cukup banyak PDAM kita menggunakan sumber air sungai yang sebetulnya sudah tercemar. Dan kalau kita lihat standar kualitasnya itu sudah seperti air limbah sebetulnya. Kalau dibikin peta Pak, wilayah Indonesia yang paling parah dengan persoalan sanitasi di mana Pak? Di daerah perkotaan padat. Selalu Jakarta? Seperti itu. Jakarta ukuran yang begitu besar, ya. Kemudian kota-kota besar pada umumnya, dan jangan lupa itu biasanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah misalnya yang sangat padat penduduk, kumuh dan sebagainya. Oke, kalau di range Pak, Jakarta, Surabaya, Medan, 3 kota terpadat di Indonesia, ya. Mana yang paling parah? Dari segi cakupan pelayanan sanitasi yang masih paling rendah adalah Jakarta, karena baru sekitar 2,5% ya, dari penduduk Jakarta yang dilayani oleh sistem pengelolaan air limbah melalui sistem perpipaan yang ada di daerah Setiabudi itu ya, masih sedikit sekali, sekitar 2,5% dari dari area, tapi kalau dilihat dari penduduknya mungkin di bawah 2%. Jadi untuk Jakarta khususnya memang masih memerlukan upaya yang sangat besar untuk bisa menangani permasalahan air limbahnya. Oke, yang paling urgent harus dilakukan Pak? Yang paling dulu harus dilakukan adalah segera mulai. Apa yang dimulai Pak? Segera mulai melakukan pembangunan sistem pengelolaan air limbahnya. Ya, karena apa? Semakin lama, semakin menunda, akan semakin sulit. Semakin terbangun daerahnya, akan semakin sulit kita melakukan penanaman pipa-pipa dan sebagainya. Sehingga sebetulnya kalau tadi ditanya apa yang harus segera dilakukan adalah ya, mulailah dengan daerah-daerah yang akan dibangun baru. Karena kalau kita akan membangun suatu daerah baru, ya, itu kalau kita lakukan sekaligus dengan instalasi air limbah, itu biayanya akan sangat marginal. Kita sudah menghitung, ya, kalau sampai 10 rumah, ya, lebih murah kalau kita pakai septic tank bersama. Ya, untuk 20 sampai 100 rumah sudah lebih murah kalau kita pakai instalasi yang sifatnya komunal. Nah, di atas itu sudah waktunya untuk menggunakan instalasi yang sifatnya skala kota. Sudah dikeluarkan dalam bentuk kebijakan, Pak? Sudah, dan khusus di DKI mereka juga sekarang akan mulai mengembangkan, istilahnya adalah untuk zona 1 di tengah dan zona 6 di barat, ya. Itu mereka akan mulai membangun jaringan perpipaan pengolahan air limbah, ya. Yang kalau itu selesai dilakukan, itu bisa menampung akan sekitar 15% lagi dari penduduk Jakarta. Kalau dibandingkan dengan limbah mall seperti Jakarta, kalau bangunan-bangunan komersial, hotel dan sebagainya itu dia ada dua alternatif, ya. Kalau dia di daerah pelayanannya PDPAL DKI, ya, mereka itu nyambung di situ. Sudirman Tamrin dong, Pak. Tapi memang baru Sudirman Tamrin saja, betul. Nah, untuk yang lain, ya, kalau mereka betul-betul mengikuti standar dari lingkungan hidup, harusnya setiap bangunan mall dan sebagainya itu punya instalasi-instalasi sebelum itu dibuang. Ada